Selamat datang teman-teman pejuang beasiswa. Kita masuk ke structure skill 2 kalimat majemuk ya. Setelah sebelumnya di skill 1 kita udah ngomongin kalimat tunggal. Nah, sekarang kita akan ngomongin kalimat majemuk. Apa sih kalimat majemuk itu gitu ya? Kita akan bahas. Bismillah. Konten di video ini kita akan ngomongin yang pertama saya akan nge-review lagi tentang subjek dan predikat. Yang kedua berikutnya ada penghubung ya, konektor. Sebenarnya conjunction sih, tapi gampangnya kita sebut konektor aja, penghubung. Penghubung itu nanti ada dua, ada yang setara, ada yang bertingkat, gitu ya. Jadi bedanya skill 1 sama skill 2 ini, skill 1 itu hanya satu kalimat, satu predikat aja, tapi di konten kedua ini kita akan ngomongin lebih dari satu kalimat, jadi ada dua kalimat. Jadi syaratnya kalau ada dua kalimat, maka harus ada konektor. Nah, tinggal teman-teman nanti tinggal mendalami aja mana jenis konektor yang tepat untuk digunakan gitu ya. Oke, kita masuk dulu. Yang pertama kita ke klausa yang setara. Nah, klausa yang setara itu berarti antara subjek predikat yang pertama dengan subjek predikat yang kedua itu seimbang guys, setara. Jadi dihubungkan oleh sebuah konjungsi ya. Maksudnya apa sih setara? Gini, ini kan she laughed ya, artinya dia tertawa. Tetapi dia ingin menangis gitu ya. Nah, sekarang coba kalau misalnya kita balik. She wanted to cry, kita taruh sini. Dia ingin menangis, tetapi dia tertawa. Nah, itu kan artinya setara ya. Jadi di antara dua subjek predikat ini ketika dibulak-balik sama ya, setara aja gitu. Nah, konjungsi yang menyetarakan itu ini teman-teman harus hafalin. Ada and, ada but, ada or, ada so, ada yet. Oke. Jadi rumus cepatnya kalau ada subjek predikat, ada konjungsi ya. Subjek predikat lagi ya, oke gitu ya. Jadi kalau misalnya ketemu soal ada subjek predikat lebih dari satu, ada dua begini, maka tengah-tengahnya harus ada satu dinding pemisahnya gitu ya. Bahasa gampangnya kalau misalnya ada dua rumah tangga berarti ada satu tembok pemisahnya gitu. Oke, bahasa gampangnya gitu. Mudah-mudahan bisa gampang dimengerti ya. Berikutnya kita masuk ke contohnya nih. Maksudnya gini ya, Tom is singing, and Paul is dancing. Nah, Tom is singing ini kan subjek predikat ya. Lalu ini juga ada subjek predikat juga. Nah, dihubungkan oleh and gitu ya. Namanya udah lebih dari satu kalimat nih. Lebih dari satu klausa. Berikutnya, Tom is tall but Paul is short. Nah, jadi kalau misalnya yang atasnya is singing, pakai predikat is singing, ini juga harus sama is dancing. Ini juga kalau ininya adjektif, ini juga harus adjektif gitu ya. Jadi harus setara, benar-benar setara. Lagi, Tom must write the letter. Ya, Tom must write the letter. Tom harus menulis surat atau Paul akan melakukannya, gitu ya. Ini nggak sama kayak gini, nggak sama-sama is, tapi dia setara guys, karena sama-sama modal, gitu ya. Berikutnya, Tom told a joke, so Paul laughed. Nah, ini juga harus setara. Setara dalam bentuk apa? Dalam bentuk tenses. Ini tensesnya verb 2, ini juga harus verb 2. Berikutnya, Tom is tired, yet he is not going to sleep. Walaupun ini adjektif, ininya progresif, tapi dia sama-sama menggunakan is yang nggak apa-apa juga, gitu ya. Oke, berikutnya. Ini contohnya ada a power failure occurred, the lamps went out. Nah, kan kita gini caranya. Kalau misalnya udah ketemu soal begini, teman-teman cari dulu subjek predikat yang pertama. Mana ada nggak subjek predikat yang pertama? Cari predikatnya, ini predikatnya. Berarti ini subjeknya ya. Failure ini. Karena nggak ada preposisi. Jadi a power failure. Lalu di sini ada nggak subjek predikat? Ada, predikatnya went. Nah, predikat kedua dari go. Subjeknya the lamps. Artinya ini sudah SP, ini udah SP. Ya. Ini udah SP, ini udah SP. Maka di sini yang kurang apa komponennya? Komponen konjungsi. Ingat konjungsi itu apa? Then ini bukan, later juga bukan, next juga bukan. Jadi jawabannya adalah yang, ya betul. Jawabannya adalah yang B. Good. Gampang ya, gampang banget lah. Kita masih di skill 2. Oke, tapi teman-teman akan kesulitan kalau misalnya di skill satunya belum beres ya. Jadi skill satunya harus benar-benar beres untuk cara cepat mengetahui mana subjek, mana predikatnya. How to track them out. Jadi kita harus track dulu mana subjek predikatnya, baru teman-teman bisa ngelihat ketika ada pengembangan kalimat menjadi kalimat majemuk gitu. Selain ada kalimat majemuk yang setara, kita juga ada kalimat majemuk yang bertingkat. Apa sih maksudnya kalimat majemuk bertingkat itu? Kalimat majemuk bertingkat itu artinya
dalam sebuah kalimat akan ada anak kalimat dan induk kalimat. Nah, mana yang anak, mana yang induk? Yang induk itu adalah kalimat yang bisa berdiri sendiri. Sedangkan yang anak kalimat itu yang tidak bisa berdiri sendiri. Nah, gimana beda ini dalam sebuah kalimat? Gini, ini kan kita lihat contohnya dari Teresa sampai it was raining. Mana subjek predikat yang muncul sebelum konektor? Ini ya, ini muncul sebelum konektor. Maka inilah inti kalimatnya atau induk kalimatnya. Sedangkan it was raining, ini tidak bisa berdiri sendiri karena dia ditempel oleh because. Jadi because it was raining. Gitu ya. Jadi subjek predikat di sini sebagai anak kalimat dari induk kalimat ini. Nah, itu cara ngebedainnya. Oke, nah sekarang kita ke penyusunannya. Kalau dalam susunan standar, SP, CSP seperti ini ya. SP, C, SP. Tapi kalau mau dibalik, dia tidak bisa seperti kalimat setara tadi. Kalau kalimat setara tadi kan ini langsung bisa dipindah ke sini seenaknya aja. Ini ke sini, ini ke sini, gitu ya. Tapi ini nggak bisa. Kalau kalian mau pindahkan ini ke depan, maka konektornya harus ngikut kayak gini ya. Because it was raining, dan ada koma. Perhatikan ya, ada koma. Jadi konektor, subjek predikat, koma. Baru subjek predikat baru. Ini inti kalimatnya. Nah gitu ya cara ngebedain mana induk, mana anak. Nah yang dipindah-pindah itu biasanya anaknya, karena anaknya nempel sama si konektor. Ketika dia dipindah maka konektor harus ngikut. Sedangkan si induk dia bisa berdiri sendiri. Ada atau nggak ada mereka ini, Teresa went inside itu udah bisa jadi kalimat. Oke, paham ya? Tapi kalau because it was raining itu tidak bisa jadi satu kalimat. Dia hanya anak kalimat saja, menggantung ya. Nah ini bentuk-bentuk konektor yang teman-teman harus hafalkan. Ada after, ada as long as soon as, through, sampai since. Nah nanti ada fungsinya masing-masing. Oke, berikutnya. Nah ini bentuk lain dari sebuah konektor keterangan ya. Ada syarat atau conditional, pengandaian. Ada if, in case. If itu artinya jika, in case itu kita sering pakai tuh. Misalnya, nih lu bawa payung in case nanti hujan gitu ya. Provided itu asalkan artinya. Sama dengan providing, unless, kecuali, hingga gitu ya. Terus whether juga artinya apakah, yang artinya conditional. Berikutnya kontras itu artinya membandingkan dua hal, although, meskipun gitu ya, dan seterusnya. Manner ini cara, as, in that, perhatikan ya, ada, jadi nanti juga bisa bentuknya ada preposisi yang nempel kayak gini, in that gitu. Lalu ada place, where, wherever, dan seterusnya. Ini contoh lagi, Bob went to school, ini subjek predikat utamanya, ini anak kalimatnya karena nempel dengan even though. Kalau dia dipindah ke depan, even though-nya taruh di depan, subjek predikat sebagai anak kalimat, lalu koma, baru ada induk kalimatnya. Nah ini contoh lagi, I will sign the check before you leave. Itu bentuknya SP, CSP ya. Ini SP pertama, ini C, ini SP. Berarti ini induk kalimatnya. Nah ini anak kalimatnya, ketika dipindah akan jadi seperti ini. Oke, benar bisa dimengerti ya. Ini berikutnya contohnya bla 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 was late, I missed the appointment. Titik. Nah, ini caranya. Kalau udah ketemu soal kayak gini jangan panik dulu. Ingat rumus di skill pertama, subjek predikat dulu. Ini ada predikat, oke. Berarti dia butuh subjek. Oke. Lalu di sini juga ada predikat, udah ada subjeknya. Nah, ada dua predikat dipisah satu koma. Artinya ini adalah kalimat dengan lebih dari satu klausa ya, kalimat majemuk. Ada koma, berarti di sini adalah kalimat majemuk bertingkat. Berarti di sini teman-teman harus cari selain subjek untuk was, juga butuh konektor untuk menghubungkan dua buah klausa ini. Oke, gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang mana? Tuh, since ya. Karena ini subjek saja, ini hanya konektor saja, dan ini ada konektor dan subjek. Nah, jadi soal TOEFL tuh gitu guys, cuma trik aja gitu ya, supaya teman-teman tahu mana subjek predikatnya. Kalau udah tahu subjek predikatnya, tinggal lihat kelengkapan kalimatnya, lalu persyaratan dari sebuah klausa. Jadi itu untuk subjek predikat di kalimat majemuk. Ini contoh lagi, I will leave at 7 if I'm ready. Ingat, if ini adalah konektor, conditional ya. Ini SP, CSP, jadi kalau mau dipindah, jadi although I was late, I managed to catch the train. Ini kalau yang dipindah ke depan. Oke, ini lagi, you will get food grade on exam, food lagi, good. You will get a good grade on the exam, provided. Nah, provided ini konektor loh, hati-hati ya. Jadi udah ada konektor, maka pasti di sini ada subjek predikat nih. Harus ada subjek predikat. Kalau nggak ada subjek predikat, salah soalnya berarti. Ini subjek predikat. Oke, udah oke.
Sini ada provided sebagai konektor, lalu di sini berarti butuh subjek predikat. That's right. Mana yang subjek predikat? Studying salah, study salah, to study salah. Ya, ini you study ya. Studying ini kan verb ing, participle. Ini predikat saja, ini to infinitive, bukan predikat, bukan subjek. Yang ini subjek, ini predikat. Oke, gitu. Oke, ini kesimpulannya, analisa kelengkapan kalimat dulu. Lalu yang kedua, wajib ya, kenali konektor dan subjek predikat sebelum dan setelahnya dalam bentuk SP, CSP. Terus lihat bentuk modifikasi dari sebuah kalimat majemuk dalam bentuk CSP, SP. Oke, gitu ya. Nah, ini kita udah siapin latihan, ada 4 soal guys, bentuk seperti ini. Jadi ini ada 10 soal, tapi nanti ada tipe yang lain tuh, ada exercise 7, 8, lalu ada exercise 6, 7, 8 ini. 10 soal ya, masing-masing 10 soal. Ini teman-teman bisa di-pause, bisa dikerjain dengan panduan ini. Panduannya adalah kalian tinggal taruh huruf C atau I, C untuk correct, I untuk incorrect, untuk kelengkapan sebuah kalimat. Ya, kalimat ini benar atau enggak gitu. Nah, ini panduannya, kalian bisa ngegaris bawah 1 untuk subjek, garis bawah 2 untuk predikat. Lalu kalau kalian melihat ada konjungsi atau konektor seperti ini, kalian lingkerin, tandain, mana abis setelah itu berarti ada subjek lagi kan, ini subjek, ini predikat. Nah gitu. Jadi untuk melatih kalian supaya kalian aware sama subjek predikat lalu ada konektor. Lalu yang berarti karena ini lengkap dan benar, maka C ya. Lalu yang nomor 2, the rain clouds, ini lihat subjek predikatnya the rain clouds, predikatnya ini oke. Lalu ada konjungsi but, tapi setelah but tidak ada subjek predikat, hanya ada predikat saja, ada predikat saja. Maka di sini salah kalimat ini, maka jawabannya I gitu ya. Meskipun ini ada subjek dan ada predikat, tapi dia tidak lengkap secara kalimat gitu ya, maka dia jawabannya I. Nah, teman-teman silahkan taruh jawabannya di sini. Anda bisa screenshot lalu pause dulu, kerjain. Ini nomor 7 sama juga ya, nanti garis 1, garis 2 dilingkerin kalau ketemu konektor gitu ya, kalimat ini benar atau enggak. Lalu yang ini juga, lalu yang 6 sampai 8, 6, 7, 8 ini. Nah, masing-masing 10, 10, 10 ini buat latihan teman-teman di rumah. Nanti jawabannya teman-teman bisa lihat di video selanjutnya setelah video ini, nanti linknya kita taruh di deskripsi. Nanti kita kasih jawaban buat soal ini, plus juga soal latihan untuk skill ini dalam bentuk soal structure yang sebenarnya. Oke, gitu kira-kira untuk pengantar di materi skill 2 ini guys. Mudah-mudahan mudah dicerna dengan kalian, bisa dipahamin. Kalau misalnya ada yang masih kurang jelas, teman-teman bisa diskusi dengan kita di kolom komentar, atau bisa langsung DM kita aja di Instagram kita di @rumahinggris. Oke, kunjungin juga website kita di www.rumahinggris.com untuk informasi belajar TOEFL. Kalau teman-teman ada yang mau belajar TOEFL private dan seterusnya, teman-teman bisa kontak kita di sana. Thank you so much for watching. Tetap sehat selalu, jaga mimpinya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, ciao.